Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizwanji Channel. Dimanapun sahabat berada, semoga pada kesempatan pagi hari ini sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki dan berkah untuk rezekinya sahabat. Jadi di konten kali ini saya akan membahas seputar rumput odot lagi sahabat ya. Kali ini saya akan membahas tentang tunas rumput odot sahabat. Jadi rumput odot ini itu ada ciri-cirinya sahabat ya. Ketika satu rumpun itu dipotong, maka nanti akan menghasilkan tunas yang lebih banyak atau tidak sahabat. Dan buat sahabat yang kebetulan mengeklik video ini dan belum subscribe, silahkan bisa di subscribe dulu channel ini, dan jangan segan untuk selalu menyalakan loncengnya sahabat, supaya saat channel ini nanti mengupload video, sahabat adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi tersebut. Oke, jadi di video ini saya akan memberikan beberapa ciri-ciri sahabat ya, rumput odot yang apabila dipanen itu akan menghasilkan tunas lebih banyak atau tidak sahabat. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh rumpun yang nanti setelah dipanen itu tentunya akan menghasilkan tunas yang lebih banyak. Itu ada ciri-cirinya sahabat ya. Tidak semua rumput odot yang kita nanti akan panen itu bisa menumbuhkan tunas lebih banyak. Jadi untuk ciri-ciri yang pertama, rumput odot apabila dipanen akan menumbuhkan tunas lebih banyak lagi itu seperti ini sahabat. Ketika sahabat ngarit rumput odot dan rumpunnya itu cukup besar sahabat ya, seperti yang ini. Seperti yang ini sahabat ya. Nah, seperti ini. Maka untuk tunas atau pertumbuhan tunas nanti setelah dipotong atau dipangkas dari pangkal ini sahabat ya, itu akan menumbuhkan tunas-tunas baru yang jauh lebih banyak lagi sahabat, karena di sini sudah menumbuhkan beberapa tunas kecil sahabat ya, dan rumpunnya ini sudah besar juga, dan untuk batang dari ruas rumput odot ini juga sudah cukup besar, sehingga apabila kita memotong rumput atau rumpun yang seperti ini, itu pasti akan menumbuhkan tunas yang lebih banyak lagi. Beda halnya dengan rumpun yang kecil seperti ini sahabat. Nah, kalau rumpunnya seperti ini, walaupun di sini sudah ada 2 atau 3 tunas baru sahabat ya, itu biasanya kurang maksimal sahabat. Setelah kita potong, itu tentunya tidak banyak menumbuhkan tunas seperti rumpun yang sudah besar semacam ini sahabat. Nah, jadi yang kecil seperti ini nanti untuk pertumbuhan tunasnya juga sedikit sahabat. Tetapi kalau sahabat memotong rumput odot yang semacam ini, maka nanti akan menjadi lebih banyak lagi untuk pertumbuhan tunasnya. Jadi ciri-cirinya supaya rumput atau rumpun yang kita potong itu supaya menumbuhkan tunas lebih banyak lagi, itu ciri-cirinya adalah rumpunnya besar sahabat ya. Rumpunnya besar seperti ini, itu nanti akan menumbuhkan tunas baru yang lebih besar. Dan untuk ciri-ciri selanjutnya, yaitu sahabat juga bisa melihatnya dari daun sahabat. Ketika daunnya itu lebar, terus daunnya cukup hijau sahabat ya, biasanya walaupun rumputnya ini kecil semacam ini sahabat ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tunas yang tumbuh setelah nanti kita lakukan pemotongan itu akan menjadi lebih banyak sahabat. Saya akan coba untuk memberikan contohnya sahabat ya. Jadi untuk contohnya itu kurang lebihnya semacam ini sahabat ya, atau seperti ini, bahwa di sini rumput odotnya itu tidak terlalu besar sahabat ya, tapi untuk daunnya sendiri ini sangat-sangat lebar sekali sahabat. Sahabat bisa melihatnya, ini rumpun atau daun dari rumput odot yang sudah saya pegang ini sahabat ya. Di sini untuk daunnya cukup hijau sekali sahabat dan lebar. Sahabat bisa melihat di bagian bawah
bahwa ini ada sekitar ada sekitar 5 atau 6 tunas baru sahabat ya. Sehingga kalau seperti ini sahabat, nah ini kalau daunnya sudah lebar itu sudah pasti untuk rumputnya cukup subur sahabat ya. Dan untuk bagian bawah sini adalah nanti akan tumbuh tunas-tunas baru sahabat. Nah jadi semacam ini sahabat ya. Dan untuk ciri-ciri selanjutnya sahabat ya, itu sahabat bisa amati dari tanah yang ditanami rumput odot sahabat, atau rumpun tersebut itu berada di lahan atau tanah yang bagaimana sahabat ya. Terutama untuk tanah-tanah yang basah itu biasanya tunas tersebut akan cepat tumbuh ketimbang tanah-tanah yang kering sahabat. Nah jadi contohnya seperti ini sahabat ya. Kalau kita menanam rumput di tempat atau tanah yang cukup kering atau kekurangan air sahabat ya, maka untuk pertumbuhan tunasnya juga cukup sulit sahabat. Bahkan ini untuk tunasnya sendiri kalau kita hitung ini cuma ada 2 sahabat ya. Jadi seperti ini, yang lainnya juga sudah tumbuh subur karena berada di tanah yang cukup dengan air sahabat ya, seperti ini. Dan kalau kita lihat lagi yang tadi ini cuma ada 2-3 tunas, bahkan untuk daunnya yang bagian atas ini kecil sahabat. Nah jadi seperti ini sahabat ya. Itu untuk ciri-ciri yang ketiga. Jadi untuk tanahnya itu atau rumpunnya itu berada di tempat yang cukup air atau tanahnya basah. Oke, jadi seperti itu sahabat ya, kurang lebihnya untuk ciri-ciri rumpun-rumput odot yang biasanya akan menghasilkan tunas atau bibit-bibit baru dari rumput odot yang biasanya cukup lebat sahabat ya. Yang pertama tadi adalah rumpunnya itu besar sahabat, itu juga bisa mengakibatkan tunas itu akan tumbuh lebih banyak dan besar-besar setelah dilakukan pemanenan. Tanahnya itu kalau tanahnya subur atau lembab itu biasanya tunasnya atau rumpunnya setelah dipotong itu akan menumbuhkan tunas-tunas baru sahabat ya. Jadi seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa rumpun odot yang ukurannya kecil itu juga bisa menghasilkan tunas-tunas baru yang lebih subur atau lebih banyak sahabat ya, tergantung dari tanah yang kita tanami. Jadi semacam itu sahabat ya kurang lebihnya. Terima kasih untuk video kali ini, saya rasa cukup sampai di sini sahabat ya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun dalam pengambilan video yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji Channel.